Oke, selamat malam pendengar setia orang awam. Oke, episode kali ini kita akan membahas seperti biasa yang sedang viral di media sosial bersama Bung John. Ini gimana kabarnya Bung John? Oh, baik, Bung Mac. Ini bisa terdengar suara saya, Bung Mac. Oke, di sangat jelas sekali. Kayaknya belum ngantuk ini. Kalau suaranya jelas itu kan artinya udah ngopi nih Bung John. Ya, udah, Oke, ready, ready, sudah ready. sudah habis berapa kopi nih hari ini? Ini sudah ke satu, dua, tiga, tiga, tiga. Tiga, wah itu bahaya itu. Lambungnya nanti bisa hitam kalau kopinya Oh, sampai banyak. mm, Ini kita harus ya, diimbangi ya. Selain ngopi, kita juga ada aktivitas di luar, kayak olahraga, ya jalan-jalan santai lari lah. pagi. Ya salah satunya itu. Mm. Terus nonton YouTube juga itu juga perlu kan, karena apa yang Oh, oke, sedang oke. viral ini kan bagian dari konten kita ya kan. Jadi Iya. sambil ngopi itu juga bisa sambil nonton YouTube. Oh, ya. Oke. Oke, kita masuk ke materi nih, Bung John. Oh, ini temanya Jokowi cawe-cawe. Buset. Udah, udah nonton ini, Bung John. Eh, Belum. Saya belum nonton apa Jokowi belum, belum. tapi, Nanti mungkin ditayangin bisa nanti. oh ya, kita nanti ada cuplikan dari YouTube Hmm. channel sebelah ya. Oke, oke. Tapi itu channel sebelah itu bukan sebelah, tapi full, channelnya full, tapi yang punya TV sebelah gitu ya. Oh yes, ya. TV manapun lah. Ya, Bahaya sebelah. oke. Tapi definisi cawe-cawe itu menurut orang awam itu gimana nih, Bung Jor? Cawe-cawe. Wah, kebetulan saya itu dari Jateng, dari Jawa Tengah ya. Cawe-cawe ini kadang-kadang ini bahasa udah lama sekali, Bung Oke, Max. Perlu diketahui bahasa ini bahasa yang sudah begitu lama sudah. Namun saya heran ya siapa pencetus yang sebut cawe-cawe. Maksudnya di sini sebut cawe-cawe Jokowi ya kan? oh Ya karena itu. ini di dalam KBBI masih ini ya, ini masih bahasa daerah. Ketika di Iya. multitafsir, ketika ditafsirkan ke Mm-mm. bahasa Indonesia, maknanya itu ada yang bergeser. Iya, jadi kita itu tidak tahu siapa yang pencetus apa nyebutin cawe-cawe ini karena bisa saja dari oposisi atau bisa saja dari pemerintah sendiri gitu kan yang buat. Ini inisiatif ini biar rame kita sebutin cawe-cawe, oh bisa saja terjadi seperti itu kan. Boleh disebut cawe-cawe, tapi saya rasa itu pun nggak belum masuk ke cawe-cawe yang dimaksud sebenarnya. Jadi cawe-cawe itu lebih ke ngatur-ngatur gitulah. Ngatur-ngatur. Oh Iya, iya. jadi campur tangan bukan, tapi ngatur-ngatur gitu loh. Kalau ikut campur, Beda, beda, bukan cawe-cawe. oh Ikut beda campur itu lagi. bukan. Nah, ngatur-ngatur itu cawe-cawe namanya. Oh iya ya. Jadi ini sebuah pencerahan nih dari orang awam ini. Iya, jadi kalau ngatur-ngatur ini sebenarnya sudah lama. Maksudnya pemilu itu diatur itu bukan perkara yang baru lah. Pemiluan kita udah berapa kali kan ya tahu lah cara mengatur KPPS agar tertib itu kan mengatur. Biasanya itu cawe-cawe. Jadi pimpinannya cawe-cawe ke anak buahnya biar ini jangan ada yang main-main lah. Itu cawe-cawe juga, tapi cawe-cawe hal yang baik itulah. Oke, oke. Tetapi ini, apakah seorang presiden pantas itu kan? Kan presiden harus netral. Netral dalam arti dia kan udah masa jabatannya udah 2 periode. Gini Bung Jono, sebenarnya cawe-cawe ini ngatur-ngatur ini sebenarnya bukan kali pertama Presiden RI itu ngatur-ngatur. Tebak dari kapan coba? Dari Bung Karno juga ngatur-ngatur. Iya enggak? Apalagi Pak Harto. Pak Harto itu 32 tahun. Awalnya cuma 1 tahun, tapi ya itu kepengen lagi, ya ngatur lagi. Oh, dulu namanya Oh, Golkar kan partainya, penguasanya. Lah terus jatuh ke Pak Habibie. Pak Habibie pengen ngatur lagi, pengen ngatur sesuatu gitu. Sebelum dia lengser itu akhirnya ya lengser. Terus Pak Gus Dur.
kenapa kok Pak Gus Dur akhirnya jatuh itu kan karena dia ngatur sesuatu tiba-tiba ketemu sama XXX gitulah ya kita sebutnya. Nah, terus Iya. pada nggak suka, itu cawe-cawe. Ya, terus Bu Mega lungsurannya Pak Gus Dur kan itu. Ya karena ada sesuatu masalah. Dulu itu Bu Mega itu menterinya itu namanya Menteri Menko Polhukam namanya Pak Susilo Bambang Yudhoyono Iya, yang iya. kita kenal Pak SBY. Pak SBY tahu kalau ada yang mau ngatur, ada yang mau cawe-cawe, akhirnya keluar dari kabinet kan. Nah, apakah Pak SBY ini ngajak Pak JK? Enggak, Pak JK itu ngikut Pak SBY waktu itu, bukan ngajak. Gitu. Karena Pak JK berpikir bahwa kalau, aduh kita nggak enak sama teman terus ngikut lah keluar itu dikosongkan semua. Apa fasilitas negara itu sudah dilepas semua. Tapi semuanya juga nggak tahu kalau ternyata Pak SBY sudah ngediriin Demokrat kan, dan udah kuat posisinya. Lah muncul sebagai penantang Bu Mega waktu itu kan. Itu karena apa? Karena Oke. ada cawe-cawe. Cawe-cawe itu sebenarnya perlu, menurut saya itu perlu malahan. Karena itu akan menggiring orang untuk berpikir. Kalau nggak dicawe-cawe malah nggak berpikir. Paling-paling ya cuman ya apalah kadrun cebong itu paling yang jadi anu kan. Jadi permasalahannya ya. Iya. Nah, jadi biarkan malah saya dukung. Kok saya nggak perlu netral, tidak netral sekalian. Elit itu memang harus bunuh membunuh. Kalau Tapi elitnya ketawa-tawa malah rakyatnya bisa sengsara. oke, oke. Ini sangat menggebu-gebu sekali nih, Bung John. Oh, Iya. ini santai aja. Kita bisa sambil ngopi, Bung John. Oh iya ini Bisa saya Anda sambil bisa lihat merah ngerokok. ini berani kan ini. Oh ya, biar ini relax. Kita Oke, santai ini ya. Karena gimana Bung merah Max itu ini? kan artinya berani, ya kan. Oke, ini. Berani ini. Hmm. Dari Oh awal ya. tadi kan guyon terus kan itu terus. Oh iya, ya. Tetapi ini, Bung John, apakah ada kaitannya antara campur tangan Presiden Jokowi dengan 8T yang di Ada, episode 1 kita bahas itu tentang ada Bung. korupsi BTS. Hmm. Hmm. Apa Ya itu jelas kalau ada. kalau ada itu alurnya kemana, terus Ya eh, jelas ada. aliran dananya itu lari ke siapa? Oke, jadi gini, apa itu kan saya itu kan dari awal sudah bilang ini 4G di sini susah, susah, susah gitu loh. Itu Ya, sebenarnya sudah berhembus lama kan masalah itu kan sebenarnya. Cuman kan momentumnya aja yang ditarik sama pemerintah biar ya ini biar tepat momentumnya. Kita ini nggak tahu loh itu aliran itu buat apa. Gitu loh. Kalau ke siapa sih silakan, tapi buat apa itu loh yang jadi masalah. Kalau ke siapa ya mungkin lah kita bisa apa mejamkan mata terus nebak ya pasti benar gitu loh. Tapi untuk apa gitu? Itu yang jadi soal-soalnya besar banget itu 8T. Kalau hubungannya dari Istana ke 8T itu ya jelas kan awal apa yang pertama itu kan penegakan korupsi kan. Yaitu kita hormati kan itu memang harus ditegakkan. Nah, terus yang kedua kan orang itu kan cenderung ke apa mengarah ke arah politik kan. Jadi ini teknik politik ini strategi politik biar si A nggak bisa nyalon, si B nyalon, si C nyalon gitu kan. Orang-orang pada mikir kayak gitu ya. Boleh-boleh saja sih menurut saya. Jika memang itu perlu, nggak masalah gitu. Kalau memang itu perlu. Nah, maka dari itu kemarin waktu waktu jadikan tersangka itu kan langsung geger itu kan. Siapa-siapa bikin konversi pers, siapa-siapa mengkritik, siapa-siapa berspekulasi ini penting gitu loh. Hal-hal seperti ini itu memang penting karena kita juga harus berdebat untuk capres ini, untuk calon-calon ini kita harus berdebat dari situ gitu. Kalau kalau semuanya ayam-ayam aja saya malah kurang suka gitu loh. Orang awam itu oke. malah senangnya itu kalau rame itu. Iya, Wah ini orang gaduh ini. orang awam itu kan membahas sesuatu yang serius yang notabene ada di YouTube itu kan trending Mm-mm. yang sedang rame kita bahas dengan cara yang santai, simple, sederhana tapi mudah dipahami. Nah iya Makanya itu. kalaupun kita bahas yang ngalor ngidul, ya maklum namanya orang awam ya Kak. Mm-mm. Itu pembenaran. Tapi Mm-mm.
dari 8T tersebut kira-kira larinya ke partai mana, ada berapa yang terlibat, terus apakah mungkin dari 8T tersebut untuk dana kampanye ini Bung Jon? Iya itu, ah itu udah betul itu kok tebalannya kok tanya itu. Tapi larinya untuk dana ini juga, Ada yang kampanye itu. kampanye, ada yang kampanye, ada yang beli tanah, ada yang anu buat bisnis-bisnis itu lah. Kan nggak mungkin kita beli Lamborghini 8T parkir di mana? Oh iya, karena 8 itu kan banyak banget ya Bung Jon. Ini banyak lah. Saya sendiri aja bingung ini 8T ini menurut orang awam ini. Itu nolnya ada berapa ini Bung Jon? Nah itu ada berapa itu? Ada 12 ya apa berapa itu? Sama 13 sama kan 8.000 miliar kan. Lamborghini katakanlah 10 miliar lah ya. Ya beli itu berarti dapat berapa? 800. Wah, saya ini kalau masalah hitung-hitungan saya angkat tangan ini Bung Jon. Hmm. Nah dari itu kan nggak mungkin itu sendiri ya. Masa Johnny G Plate sendiri ya enggak. No. Cuman kan Oh, apakah pasti Johnny banyak. berani berani bicara jelas nggak berani itu loh. Oke, tapi ada isu yang beredar ini, oh, yang ditetapkan sebagai tersangka tersebut akan mengajukan justice kolaborator. Yang ini kayak Baradae itu kan jadi justice Hmm. kolaborator, ya kan. Iya. Jadi dia nanti hukumannya diperingan asalkan dia mau ngasih tahu ini siapa aja yang terlibat. Mm-mm. Jadi semuanya akan kena kalau teriak ya teriak bareng gitu. Maka dari itu kenapa Iya. kok kemarin Anda ingat Bapak Pacul itu perampasan uang kartel kok nggak berani jalanin nunggu Oh, juragan itu. Itu kan kekhawatiran kalau besok apa penguasa itu tidak stabil secara emosional, jadi bisa membantai semua lawan oh politiknya iya, itu kan. iya. Khawatirnya kan itu kan. Yang Bambang Pacul itu ya. Iya. Oh, semua tergantung ke pimpinan ya. Nah, iya itu. Konon ceritanya Itu kan seperti itu. Apakah ya Surya itu. Paloh berani? Itu kan ya saya rasa nggak ada yang berani lah. Oke, oke, oke. Itu kan ada kaitannya dengan Pilpres 2024 ini. Iya ada. Apakah mungkin ini Pak Mahfud MD untuk menengahi gejolak politik ini akan maju Saya ini sebagai ah, capres atau cawapres ini menurut orang awam ini? oh tadi malam saya nonton itu memang sudah ada siasat untuk poros keempat. Bung Max ini kita baru dapat Apa itu? infonya ini. Poros keempat apa itu? Poros keempat itu paslon berarti nambah satu itu kan. Jadi ada tiga. Hmm, Ya, ini akan ada tiga itu apa poros aja? Tiga. tiga itu kan Pak Ganjar, Prabowo, Satu, Pak dua, Anies. tiga. Ah, iya kan. Oh, satu lagi? Satu lagi itu nanti akan Oh, muncul itu. Nah, ini saya rasa sedang rembukan lukir-lukiran ini. Karena ternyata PAN masuk ke PDI. Jadi orang awam ini tuh spekulasinya gini kemarin ya Bung Max ini. Jadi kalau Demokrat sama Golkar itu bisa poros empat. 8 nutupi Surya Paloh, nutupi Nasdem. Jadi tetap Pak Anies bisa maju tetap gitu loh. Nah, ada poros satu lagi oke. Demokrat dan Golkar. Nah, wakilnya itu Mas Ahaye, presidennya Pak Erlangga, itu poros yang keempat. Itu udah cukup itu. Nah, terus yang lain kan berarti kan udah ada Pak Prabowo, Pak Ganjar, terus Pak Anies, ya itu nambah satu lagi. Tapi Walaupun apakah ya walaupun walaupun gini, walaupun apa, walaupun sekarang tiga tiga paslon ini tiga poros ini, saya pastikan Pak Mahfud itu dukungnya ke yang merah itu. Saya pastikan itu loh ya. Karena gini saya ngelihat itu, oh kalau ditawari sama siapa itu Pak Denny Indrayana, kalau dukung Anies, oh saya tidak, ya itu kan. Terus tapi kalau yang ini bisa lah ngatasin masalah global gitu. Berarti kan udah tahu kan lah siapa yang akan nganu.
Saya rasa juga Pak Ganjar mungkin kemungkinan besar nih Jateng ini infonya ya. Saya rasa nanti wakilnya juga ujung-ujungnya Pak Mahfud gitu loh. Oh iya, iya. Soalnya secara elektabilitas ini sedang naik-naiknya ya nama tersebut Mm-mm. ya. Dan orang yang mampu gitu loh, orang yang cukup kapasitas buat ngehandle itu gitu. Iya, Walaupun iya. ada sumber lain yang bilang katanya nanti akan ada wakil namanya Bosman Mardigo. Oh, cuman itu masih kabar burung ya, masih belum Iya. belum Nah, pasti. Cuman walaupun sudah ada tetap nama itu. kemungkinan itu tetap ada. Ya kemarin kan Pak Andika Prakarsa ternyata tidak kan. Iya, mungkin masih terlalu ini ya, dia pengen menikmati masa ini dulu. Walaupun sudah nawarin sih, sudah nawar-nawar ke partai itu. Oke. Cuman belum ada keinginan mungkin ya terjun langsung. Apa Udah, gimana ya? udah, Udah ada. Cuman udah. belum ada yang mau nampung. Apa Iya, gimana? udah bilang kalau udah bilang kalau ke Pak Anies saya rasa saya ditolak, terus kalau ke Pak Prabowo saya rasa ditolak. Jadi nggak tahu ini mau kemana itu. Oh iya. Karena orang-orang kayak gitu kan susah, maksudnya cocok-cocokannya susah. Pemain globalnya paling susah kalau mau masuk. Tapi dari polemik tersebut, dampaknya sendiri apa nih, Bung John? Bagi Dampak ke masyarakat siapa? awam, bagi orang awam, termasuk Gojek kayak saya, ini Hmm, driver-driver, tukang daud, tukang iya, deres, tukang derep, itu kan. iya saya rasa Apakah nggak akan ada. ada efek-efek sampingnya ini? So, Siapapun yang semua, jadi, terus ah, oh, visi misi dari calon-calon tadi yang telah disebutkan itu, pengaruhnya apa saya nih? oh pengaruh ya. Kita ini kan sudah berapa kali sih kalau saya itu udah mungkin udah 3 kali presiden ya kita ini kan udah apa 4 kali presiden kita ini Pak Harto dulu apa ya Pak Harto sampai ke sekarang ini berapa presiden itu 6 ya 7 Enam, 6 enam, enam. 6 saya rasa dari dulu mau siapapun presidennya juga kita tetap deres-deres saja tetap daud-daud saja tetap ya tetap macul-macul saja nggak akan berpengaruh tapi kan secara itu kan secara nasional bukan secara per kelompok kita ada di Kalipurwo terus berubah jadi New Yorknya nggak mungkin kan. Oh ya, itu bertahap itu ya. Karena, Iya. iya, Jadi iya. saya rasa nggak akan ada efek sampingnya, cuman arah nasionalnya saja yang akan berubah seperti arah pendidikan dan arah instansi lain-lain yang besar-besar gitu loh. Jadi kalau tanya terus apa nanti kita dampaknya apa ya nggak ada dampaknya apa-apa gitu loh. Kita nggak dapat apa-apa yang dapat ya kita kebijakan baru itu kita dapat gitu loh. Apa EKTP ganti AKTP atau Oh, iya. kita demam K-pop jadi E-pop Indonesia Pop gitu. Wah, ya, udah mulai nih, aura orang awamnya ini udah mulai terlihat. Karena dari tadi Mm-mm. serius. Ini ada kabar juga kalau Kapolri tadi konferensi pers ya, karena ada kabar baik ini, Bung John. Gimana? Nah, karena kita nggak perlu perpanjang KTP lagi nih, perpanjang SIM ya. Oh, SIM SIM. ya nggak perlu diperpanjang ini. Jadi SIM Mm-mm. itu jadi enak ini, kita nggak perlu repot-repot. Karena menurut Kapolri ini SIM itu udah muat di dompet. Kalau dipanjangin lagi nanti nggak muat jadi dimasukin dompet. Oh iya. Iya tergantung nanti kan juga berpengaruh pada apa industri tekstil celana itu kan kalau dipanjangin kan. Bukan hanya dompet, nanti celananya juga kan panjang-panjang Bang Sako. Oke, ini mah cukup menarik ini materi kali ini. Mungkin bisa dilanjut ya di episode selanjutnya. Kayaknya ini udah Oh iya. Oh iya apa nih. semua potensi-potensi pertanyaan ini sudah diajukan semua ini, Bung John. Udah nih, langsung ini dari sumber orang awam ini udah pasti terpercaya. Kakak orang awam kan nggak mungkin bohong. Ya. Ya. Oke, kita tutup. Oke, selamat malam. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Oke, Bung. Next.